Mbak Dahlia, Ya. ada kekuatan lain, tapi juga ada kata-kata apa yang dirasakan masyarakat. Makanya dari pihak yang tidak setuju dengan ini mengatakan ini hanya perasaan, tapi buktinya mana? Sudah ditindak belum oleh Bawaslu? Jangan hanya perasaan-perasaan kemudian menciptakan opini publik. Nah, kalau menurut dari TPN Ganjar Mahfud seperti apa? Ini perasaan atau fakta? Kalau dalam hari-hari di mana sekarang kami mengamati, walaupun belum ada masa kampanye, tetapi ada beberapa yang kemudian kesannya tidak kampanye padahal itu sebenarnya sudah kampanye. Seperti? Jadi ada iklan-iklan yang berseliweran di media massa ya, dan menurut saya itu sudah tidak benar. Jadi kalau saya tidak berandai-andai dan tidak memakai asumsi ya, saya melihat sebagai fakta bahwa ada loh iklan di media televisi, media radio oleh yang ditayangkan atau mengenalkan satu pasangan calon. Dan itu pasti berbiaya. Padahal yang namanya iklan itu nanti 21 hari sebelum hari H dan dibiayai negara. Jadi tidak boleh capres-capres itu bikin iklan sendiri. Atas nama Partai sosialisasi? Tidak boleh, Tidak itu boleh juga? tetap iklan. Menurut saya itu iklan, mengenalkan itu salah satu iklan. Jadi Mbak kalau misalnya iklan rokok tuh nggak harus gambarnya tuh orang sedang merokok. Sama halnya dengan kalau kita memaksakan orang kenal dengan partai kita, dengan calon kita, ya dia bilangnya sosialisasi padahal itu penetrasinya sudah kategori iklan. Jadi Nah, ada modus-modus kampanye terselubung begitu? Kampanye terselubung dan sepertinya tidak menjadi masalah padahal itu secara kasat mata jelas dan saya memperhatikan itu sudah berminggu-minggu berlangsung. Berarti Sudah dilaporkan tidak? Apakah ke itu yang berkaitan dengan broadcasting, penyelenggaranya atau ke pihak Bawaslu-nya? Tidak perlu dilaporkan tetapi Bawaslu punya instrumen untuk pengawasan. Jadi menurut saya Bawaslu itu harus betul-betul melakukan pengawasan menyeluruh. Kalau dia melakukan pengawasan menyeluruh pasti ada temuan. Tapi kalau menunggu laporan mendingan gak usah ada Bawaslu. Gitu. Karena yang namanya pengawasan itu Mbak, itu aparatnya sampai tingkat desa ada. Juga mereka ada mekanisme pengawasan penyelenggaraan atau media-media siaran. Bekerja sama dengan KPI. Dan di pemilu-pemilu sebelumnya banyak sekali temuan-temuan Bawaslu dan KPI tentang kecurangan itu. Dan sampai sekarang jadi Anda melihat menurut saya sebenarnya Bawaslu? bukan hal yang susah untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana Bawaslu lakukan pada saat dulu gitu ya. Jadi sekarang yang untuk Bawaslu mendapatkan sekarang belum temuan. optimal? Menurut saya mereka tidak, kita melihat ya kita mau melaporkan tetapi kita punya ini ya, punya iktikat baik bahwa kita percaya pada Bawaslu dan mereka tahu. Tapi kalau memang mereka tidak tahu, walaupun mereka sudah dibiayai mahal, begitu banyak, sumber dayanya besar, mereka juga tetap tidak tahu, ya mau nggak mau kita laporin. Tapi itu akan sangat kebangetan. Baik. Kita ingin berprasangka positif ya, tadi Mbak Dahlia kita ingin percaya kepada Bawaslu. Seperti dari Prabowo Subianto juga mengatakan, Capres nomor urut 2 ini mengatakan mereka percaya terhadap penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu dengan jujur. Coba kita simak dulu pernyataan berikut ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.